yang paling penting ini Pak, mengurangi resiko kecelakaan di perlintasan kereta api. Warning, seluruh video di konten liputan ini sudah mendapatkan izin resmi dari pihak Dinas Bina Marga DKI Jakarta maupun pihak kontraktor, termasuk video drone. Pastikan Anda mendapatkan info dan data resmi dari channel Jelajah Jakarta. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Alhamdulillah, akhirnya saya mendapatkan izin resmi melakukan liputan di proyek Flyover Latu Menteng, Jakarta Barat. Saya mendapatkan izin dari pihak Dinas Bina Marga DKI Jakarta selaku pihak pemberi kerja dan juga izin dari kontraktor pelaksana, yakni PT Modern Lapi KSO dengan kontraktor pengawas PT Sarana Multidaya. Sobat Jelajah Jakarta, saat menjelajahi proyek pembangunan Flyover Latu Menteng ini, saya berkenalan dengan Mas Dedi Kurniawan selaku pengawas proyek dari PT Widya Modern Technical. Menurut keterangan Mas Dedi, Flyover Latu Menteng ini dibagi menjadi 4 zona, meliputi sisi timur dan sisi barat. Zona 1 dan 2 ada di sisi barat, sementara zona 3 dan 4 ada di sisi timur. Flyover Latu Menteng ini dibagi 4 zona Pak, zona 1, 2, 3, dan 4, meliputi timur dan barat, artinya 2 flyover. Nah, jadi yang kita berdiri ini Pak, ini di zona 1 Pak, di barat. Yang kebetulan yang di depan itu, di depan kita, itu zona 2. Yang lari ke timur itu zona 3, dan seberangnya rel lagi zona 4 Pak. Terus ada satu lagi zona 5, itu nanti skywalk dan halte Pak. Jadi halte kita nanti udah di atas. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah zona 1, di mana progres yang terlihat adalah seluruh girder sudah terpancang. Nampak di antara girder ada yang namanya diafragma. Saat saya berada di lokasi, sejumlah diafragma sudah dibeton, sementara sisanya akan dibeton. Untuk zona 1 ini kita tinggal menyelesaikan satu pondasi footing lagi. Kalau yang lainnya udah kita selesaikan Pak. Sama tiang pancang yang di ujung, tapi sementara ini belum kita bisa kerjakan karena di situ nanti buat stok girder Pak. Jadi untuk yang di atas perlintasan kereta api ini nanti kita pakai launcher gantry Pak. Targetnya di bulan Juli Agustus kita udah di atas perlintasan kereta api. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah zona 2 di sisi barat. Di zona ini aktivitas yang dilakukan adalah penggalian pondasi puting. Pondasi puting biasa disebut pondasi tapak atau cakar ayam, di mana tanah dikeruk guna meletakkan dasar struktur beton. Ini penggalian fondasi tapak Pak, fondasi puting atau yang disebut pile cap. Ini kan nanti kita gali. Ini sementara ini kita masih nunggu sheet pile-nya Pak. Ini mau kita pancang, makanya ini galiannya sebenarnya masih kurang dalam lagi 3 meter. Tapi kita mau pancang dulu untuk menghindari kelongsoran. Ini P4 Pak, itu P3. Untuk zona selanjutnya itu zona 2. Zona 2 kita sedang progres di P5 ini Pak. P5 ini sedang pekerjaan penggalian pondasi footing. Ini sedang dilaksanakan kegiatan cut off pile Pak, untuk pondasi tapaknya Pak. Ini kan untuk menyalurkan paku bumi ke pondasi footingnya Pak. Jadi betonnya ini diambil Pak, biar jadi besinya yang tersisa hanya besinya nanti. Nah, itulah yang menyalurkan ke besi pondasi pile cap. Kalau yang di P5 ini total titik bor pile-nya ada 16 Pak. Ada 16 titik. Jadi yang sana itu belum kita kerjain Pak. Yang satu lajur, ada satu baris lagi. Karena masih dipakai mobilitas kendaraan Pak gitu. Jadinya kita bertahap. Untuk yang di dekat rel karena sepan kita lumayan panjang, jadi sama di dekat-dekat rel ini Pak yang paling banyak. Kalau yang lainnya
lebih sedikit daripada yang di dekat ROW-nya KAI ini, karena sepannya panjang. Sepannya balok girder itu panjang, Pak. Dilanjutkan nanti ada portal juga. Di sini kan karena tidak bisa single fire, makanya kita pakai portal, Pak. Nah, terus yang di ujung nanti ada lagi pemancangan spoon pile. Itu untuk opritannya. Nah, itu masih kita pengadaan barangnya. Sobat Jelajah Jakarta, dalam menjalankan proyek ini terdapat 5 unit ekskavator, 2 unit crane service, 3 crane untuk pengangkatan erection, dan 1 unit mesin bor pile. Semua unit alat berat dibagi-bagi per sisi, ada di sisi timur dan ada di sisi barat. Untuk ekskavator sendiri ada 5 unit, Pak. Untuk crane service ada 2 unit. Crane untuk erection ini ada 3 unit. Mesin bor pile itu ada 1, Pak. Nah, kalau di zona 1, zona 2 ini kan bisa deketan, bisa mobile, Pak. Artinya bisa fleksibel. Jadi nggak harus di zona itu alatnya itu nggak. Kita bisa fleksibel, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, inilah sisi timur di zona 3. Menurut Mas Dedi, progres di zona 3 ini adalah pembangunan pondasi puting dan pengangkatan 3 girder ini. Untuk selanjutnya zona 3. Di zona 3 itu masih sama, Pak. Yang pokoknya yang belum kita selesaikan tuh pondasi footing atau pondasi tanpa itu yang di dekat perlintasan kereta api aja, karena proses perizinan membutuhkan waktu yang lama gitu, Pak. Mas Raffi selaku pelaksana proyek dari PT Modern Widya Technical menambahkan progres di sisi timur di zona 3 ini. Kebetulan saat saya jelajahi proyek ini, 3 erection girder belum diangkat. Rencana malamnya erection girder ini akan diangkat. Nah, di sini itu disebut dengan zona timur. Ini flyover sisi timur. Nah, untuk progresnya ini sudah sampai erection girder. Untuk rencana nanti malam mungkin ini erection girder yang dari PE3 ke PE2. Untuk sisi yang sini nih, untuk yang utara, ini kemungkinan nanti progresnya pengangkatan ini erection girder tipe PCU, terus sama borpel. Untuk borpel biasa kendalanya pipa PDAM. Ini alhamdulillah sudah ada, mungkin ada perubahan, bisa ngebor sekarang. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah zona 4 di sisi timur, di mana malam sebelumnya baru mengangkat girder. Progres yang dikejar adalah menunggu kelar pondasi di perlintasan kereta kelar. Untuk zona 4, kita udah melaksanakan erection balok girder juga 2 hari yang lalu. Itu udah 3 sepan udah kita pasang, jadi kurang 2 sepan lagi, Pak. Itu menunggu pondasi yang di dekat perlintasan kereta api selesai. Itu masih tahap penyelesaian untuk saat ini. Untuk sisi timur, deadline keseluruhan erection yang melintas rel kereta harus kelar pada bulan Juli 2026 ini. Untuk deadline tentunya ada, Pak. Ini selesainya untuk sisi timur di ini aja ya, dari erection. Kalau erection kemungkinan itu di bulan Juli akhir sampai awal Agustus. Sobat Jelajah Jakarta, setelah kelar pembangunan pondasi puting atau pondasi tapak atau cakar ayam ini di tiap zona dan sisi, barulah pemasangan girder yang melintasi rel kereta. Nah, saat pemasangan girder tersebut akan menggunakan launcher gantry atau alat berat khusus yang digunakan dalam proyek konstruksi jalan layang, sebagaimana dilakukan pada proyek tol Pelabuhan 2 di Jalan RE Marta Dinata ini. Teknisnya kalau yang di atas perlintasan kereta api, kita metodenya erectionnya balok girder itu kita pakai launcher gantry, Pak. Jadi kita pasang dari P3 ke P4, baru dia bisa nyebrang gitu, Pak. 3 sepan itu perkiraan waktunya 14 hari. Sobat Jelajah Jakarta, dalam melakukan pemancangan girder di Jalan Latu Menten ini terpaksa ditutup total.
kontraktor diberikan waktu tanpa diganggu oleh lalu lintas atau istilahnya window time selama 6 jam dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh. Window time kita dari jam 10 sampai jam 4, Pak. Itu atas persetujuan dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Perhubungan dan Satlantas, Pak. Selama 6 jam window time, menurut Mas Dedi, girder yang bisa diangkat rata-rata 2 girder. Kalau misalnya tidak ada kendala 3 balok, Pak. 3 balok kita angkat satu malam. Rata-rata dibikin rata-rata 2, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Mas Dedi, tantangan terbesar di proyek ini adalah lalu lintas padat. Oleh karena itu, pihak kontraktor harus menyesuaikan waktu agar jangan sampai mengganggu sekali pengguna jalan. Kita mulai pembangunan ini dari bulan 11 Oktober, bulan Oktober, Pak. Untuk tantangannya sih apa ya, Pak ya? Karena di sini lalinnya crowded, Pak. Jadi kita harus menyesuaikan. Kita juga jangan sampai mengganggu banget pengguna jalan gitu sih, Pak. Kalau tantangannya itu sih. Kalau yang lain aman lah. Sementara menurut Mas Raffi, tantangan di proyek ini justru adalah soal pembesian dan juga pengecoran. Rumitnya di pembesiannya sih Pak, lebih ribet di pembesian. Nah, kendalanya mungkin waktu pengecoran. Untuk pengecorannya, terus alhamdulillah udah selesai semua ini, udah finishing juga, tinggal erection aja sih, sama datangin feeder. Terkait mengenai lalu lintas selama pembangunan, Mas Dedi dan tim selalu berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan atau Dishub dan juga Polisi Lalu Lintas, Ditlantas. Dengan sering berkomunikasi, sejauh ini aman. Oh iya, kalau terkait itu kita selalu berkomunikasi, Pak, dengan Dishub, dengan Lantas gitu, dengan SDA yang salurannya terdampak dengan pembangunan kita selalu komunikasi. Ya, sementara alhamdulillah aman, Pak. Perihal cuaca, Mas Dedi menilai tidak menjadi halangan yang berarti. Kalaupun hujan di pagi hari, maka untuk menyelesaikan progres maka dikebut pada malam harinya. Kalau cuaca untuk sementara ini tidak ada hambatan. Masih bisa kita siasati, Pak. Itu. Artinya begini, kita siasati. Kalau siangnya hujan, kita kerjanya malam di lembur gitu. Supaya progres itu tetap tercapai gitu, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, progres saat saya berada di lokasi sudah mencapai 49%. Menurut Mas Dedi, sejauh ini angka progres tersebut masih sesuai dengan jadwal. Masih on progress, Pak. Kita sementara ini di 49%. Ya, cukup bagus, Pak. Tidak meleset dari jadwal yang sudah kita buat. Dengan progres hampir 50% di bulan Juni 2026 ini, Mas Dedi optimis flyover Latu Menten bisa kelar pada Desember 2026 mendatang. Optimis, Pak. Kita harus optimis. Kita orang Indonesia harus optimis, Pak. Iya, nggak boleh pesimis. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum mengakhiri episode hari ini, Mas Dedi titip pesan nih melalui Jelajah Jakarta untuk warga Jakarta, terutama Anda-Anda yang sering melintas di Jalan Latu Menten ini. Berikut pesan-pesannya. Ya, mudah-mudahan hasil pembangunan pemerintah ini dapat berguna untuk masyarakat, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Yang paling penting ini, Pak, mengurangi resiko kecelakaan di perlintasan kereta api. Itu yang sangat riskan. Makanya dibangun flyover ini. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi proyek pembangunan flyover Latu Menten di Jakarta Barat milik Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Semoga informatif. Saya akan kembali lagi ke lokasi proyek ini untuk menginformasikan pada Anda progres proyeknya secara resmi ya. Jadi tonton terus Jelajah Jakarta. Sampai jumpa, salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.